Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajada ahadukum, fa idza famaka idza apabila wajada menemukan, ahadukum salah satu di antara kalian, syai'an sesuatu min dari dzalika yang demikian itu. Dzalika kembali kepada ai al-ghadab, yaitu kepada marah. Fal ardo, al ardo dua kali ya, fal ardo wal ardo, maka ingatlah kepada tanah. Al ardo yaitu tanah. Jadi ketika saat kita nggak mampu lagi mengendalikan kemarin, ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduk masih dalam keadaan marah, maka dengan berbaring masih marah, ambil air wudhu. Setelah berwudhu masih marah, sholat masih marah, baca Al-Quran. Masih marah lagi, insya Allah yang dimarahi sudah kabur duluan. Nah, ini kemudian pesan Rasulullah, ingat akan tanah. Maksudnya apa? Kita akan masuk ke liang lahat, hanya 2 meter, 1 kali 2 meter, itu menjadi tempat kembali kita. Sehingga orang yang melihat hal itu insya Allah akan cepat redahnya ketika marah, sehebat apapun kemarahan itu. Ya, maksudnya apa? Ingat mati, kenapa harus marah-marah? Bentar lagi juga mati. Apa manfaatnya marah? Bentar lagi mati. Apa manfaatnya sombong? Bentar lagi mati. Ngapain korupsi? Bentar lagi mati. Nah, mati ternyata menjadi zikir yang paling dahsyat, menjadi rem, filter untuk ihtiyat dalam melakukan segala hal. Sehingga ingat mati itu akan meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Ya, ini pesan Rasulullah dalam hadis yang ke-254. Ala, ingatlah, inna sesungguhnya, khairo yang terbaik, ar-rijali dari golongan laki-laki. Laki-laki ini mewakili perempuan, bukan jangan sampai santriwati kok saya enggak, perempuan kok enggak dimasukkan dalam, dikutip, dimaktub dalam hadis ini. Ya, laki-laki mewakili dari golongan perempuan. Man yaitu karena ada bati'ah, bati'ah yang lambat, bati'ah yang lambat. Al-ghadabi marahnya, al-ghadabi marah. Sari'a namun cepat. Ar-ridho
redanya, ar-ridho maafnya, ar-ridho ampunannya, ar-ridho relanya. Jadi terbaik yang disampaikan Rasulullah, karena kita punya sifat namanya marah itu. Saya yakin anak-anakku pasti pernah marah. Yang Nabi belum pernah lihat marahnya itu Zainuddin. Ya, Zainuddin itu selalu marah dan tidak sama. Seperti itu, ya, lembut. Ya, Musa yang kedua, Musa itu selalu menebarkan kedamaian ketika lihat wajah Musa. Ya, nah, ketika kita melihat wajah Febri itu selalu wajah yang marah terus. Ya, latihan senyum Febri. Mana Febri ada? Ya, selalu ya. Coba senyum Febri. Merekah senyum. Nah, jangan sampai orang melihat itu wajah kita tuh nggak nyaman. Paling enggak kalau nggak bisa sedekah dengan materi, dengan uang, sedekah senyum itu sedekah deh. Ya, apa pesan Rasulullah? Senyumlah, maka senyum itu menjadi sedekah. Apa? Tabas. Gimana hadisnya? Tabas sumuka. Iya. Jadi kalau ada pengamen jering, maaf ya mas, tuh coba minta di sini, sana, nah, udah gak ngasih duit, galak lagi. Bisa jadi, ya, dia mungkin gak enak perasaannya dengan ucapan kita. Kalau nggak bisa ngasih, mohon maaf ya mas, lain kali. Maaf mas, nggak ada receh. Kata pengamennya apa? Nggak apa-apa yang gede, ada kembalian mas. Ya kasih aja yang gede, udah kadang nggak bilang nggak ada receh. Nggak bawa uang, pakai ATM bisa pak. Dia kan menyiapkan gesekannya itu. Silakan pak gesek. Alasan apa lagi? Kalau orang pelit itu mau lari kemana, tetap dia punya cara untuk mengambil atau meminta uang. Sekarang canggih-canggih itu peminta-minta itu. Pengemis itu canggih, bawa gesekan lagi. Yang nggak punya duit nyiapin recehan. Ada sampai punya 200 juta hasil minta. Nah ini jangan ditiru. Ya, artinya ketika kita masih mampu berusaha dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, baik tenaga, fisik kita, apalagi orang yang hafal Quran dijamin oleh Allah rezekinya, dijamin oleh Allah dengan kebahagiaan, dijamin oleh Allah kemuliaannya dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Karena apa? Kalian adalah pilihan Allah. Enggak semua orang sanggup dan bisa untuk menghafal Quran, kecuali yang dipilih oleh Allah. Enggak semua orang sanggup mampu meluangkan waktu hari demi hari, setiap hari, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran, ke dapur bawa Quran, main bola bawa Quran, main futsal Quran, depan TV Quran, sampai TV-nya ketutupan. Ya Allah, tidur pun dalam mendekap Al-Quran. Kemarin siapa Fadli itu tidur sampai di atas kursi masih dekap Quran dia. Oh, tidur aja murojaah. Itu luar biasa kan. Ada yang di kolong apa namanya itu, kolong papan tulis. Nah inilah keistimewaan yang Allah berikan. Sungguhnya ini adalah rahmat Allah, sayang Allah. Ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan karunia seperti ini.
Insya Allah menjadi keluarga Allah itu adalah suatu kemuliaan, satu bentuk daripada cinta Allah kepada kita semua. Kalau nggak dapat cinta Allah, nggak mungkin ya kita digerakkan hati kita. Dan yang kedua, ini termasuk kita orang-orang yang paling baik di antara hamba-hamba yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan kepada kita, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dihendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan ajarkan kepahaman agama. Nah, kita digerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan keluarga, meninggalkan ibu bapak tercinta demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Ini yang menggerakkan siapa? Allah. Yang mentakdirkan siapa? Allah. Dari Aceh, coba bayangin aja itu. Riau, Palembang, Jambi, Musa mana? Sumedang. Oh iya, paling jauh Musa. Medan. Mati mana? Ambon. Mati mana? Riau. Fadli mana? Riau juga. Tetangga Mati? Enggak. Allah, ini kan nggak ada kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kalau ada yang mengatakan suatu hal yang kebetulan, itu nggak beriman dia. Nggak ada suatu peristiwa apapun yang kebetulan. Semua menjadi skenario Allah. Allah yang mempertemukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan. Maka kita ikhtiar sungguh-sungguh untuk menggapai, mencapai kemuliaan yang Allah siapkan itu. Dengan apa? Ya kita menjadi ahli Quran. Ya, insya Allah kalian adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mendengar setiap saat, setiap waktu kematian para ulama-ulama. Itu diantaranya adalah tanda-tanda akhir zaman. Diangkatnya ilmu. Allah cara mengangkat ilmu bukan kemudian mencabut ilmu itu dari jiwa dan raga seseorang, tapi dengan mewafatkan orang alim. Nah, siapa lagi kalau sudah meninggal para alim ulama? Kita yang masih muda ini, anak-anak tuh 10-20 tahun yang akan datang mungkin mereka sudah nggak ada. Maka kalian mengambil peran menggantikan kedudukan mereka. Gimana bisa menjadi pengganti mereka kalau kita nggak berbekali diri kita dengan ilmu pengetahuan? Paham dok? Kalian menjadi guru-guru penghafal Al-Quran, akan menebarkan pesona Al-Quran di mana saja, ya, membumikan Al-Quran. Insya Allah akan bahagia dunia, akan dibahagiakan kelak di akhir. Karena Quran ada dalam hati kita, jiwa kita, setiap helak nafas kita Quran, aktivitas kita Quran. Dan orang yang paling banyak berzikirnya kepada Allah adalah para penghafal Al-Quran. Kalau nggak murojaah akan lupain, ya, 24 jam kita. Baik, bahagia sekali. Kembali kepada hadis. Orang yang paling baik siapa tadi? Orang yang lambat marahnya tapi cepat maafnya, memberikan maaf kepada orang yang salah. Padahal yang lain marah luar biasa, dia enggak lah, saya enggak marah, ya, cuman saya maafkan, tapi sulit saya untuk melupakan, katanya. Saya maafkan, tapi saya sulit untuk memaafkan. Saya maafkan, tapi susah sulit untuk melupakan. Sama saja namanya. Kalau memaafkannya lupakan, jangan memaafkan tapi diingat-ingat terus. Pengajar itu, pengajar. Gara-gara dia ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarrur rajul wa syarru, dan seburuk-buruk ar-rijali, seorang laki-laki, man yaitu seseorang, karena ada siapa man tadi,
sari al-ghadabi, sari'a cepat, al-ghadabi marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, tiada hari tanpa marah. Bati'a, namun bati'a apa tadi? Lambat. Ar-ridho redanya, tapi lama banget memaafkannya atau redanya, marah sampai pagi, siang, sore, malam masih marah lagi. Ya Allah. Bati'a lambat, ar-ridho redanya. Fa maka idza apabila kana ada ar-rajulu seorang laki-laki, bati'ah lambat, al-ghadabi marah, bati'ah lambat, bati'ah lambat, al-fai redanya, sama al-fai dengan ar-ridha sama. Au atau sari'a cepat, al-ghadabi marah, sari al-fai'i, sari al-fai yaitu cepat redanya. Ada macam-macam karakter orang ternyata yang disebutkan Rasulullah. Pertama tadi, yang pertama apa? Pertama apa? Lambat marahnya, cepat redanya. Yang kedua, cepat marahnya, lambat redanya. Yang ketiga, lambat marahnya, lambat redanya. Yang keempat, cepat marahnya dan cepat. Mana yang terbaik kira-kira di antara 4 karakter seseorang itu? Mana? Mana? Lambat marahnya tapi cepat redanya. Jangan sampai yang keberapa tadi? Yang kedua, cepat marahnya tapi lambat redanya. Cepat marah dia tapi sampai 3 hari enggak tegur sapa, perpanjangan lagi seminggu, enggak kan, ditulis lagi, saya tidak akan memaafkan kakak sampai yaumil qiyamah. Tulis ini. Allahu Akbar. Ini namanya dendam kesumat. Ya. Ini yang termasuk jelek-jeleknya manusia, disebut Rasulullah. Ya. Apa? Sari al-ghadabi wa bati'al ar-ridho. Ya Allah. Tapi ada lagi yang cepat marah, cepat reda. Ada lambat marah, lambat reda. Lambat marah tapi lambat reda. Nanti dia marahnya besok aja, tapi redanya 3 bulan. Ya. Sakit hati katanya. Sakit aku. Wah. Ya Allah. Udah, yang sudah, yang belum, mari kita buka lembaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau kendok. Di mau ndek. Fa innaha, fa maka innaha, sesungguhnya al-ghadab biha dengannya, fa maka innaha, sungguhnya dia, biha dengannya, sang Rasulullah, karena sungguhnya kemarahan itu ada nomornya atau angka as-salis, al-fa' ar-ruju. Ar-ruju itu apa artinya?
kembali atau memaafkan, ya. Nah, sungguhnya itu yang kedua itu yang apa tadi? Sari al-ghadab wa sari al-fa, kemudian bati al-fa wa bati al-ghadab wa bati al-fa, itu adalah fa innaha biya, itu adalah pertengahan. Artinya tidak terlalu buruk, tidak terlalu baik. Paham maksudnya? Terlalu cepat marahnya, cepat memaafkannya. Dan lambat marahnya yang kedua apa? Lambat marahnya dan lambat redanya. Itu pertengahan. Kita lanjut. Ala, ingatlah, inna sesungguhnya khairo sebaik-baik tujar pedagang. Apa? Pedagang. Man yaitu karena ada siapa man hasana baik al-qadai membayar, wa hasana dan baik, at-talabi dalam menagih. Sebaik-baik pedagang kalian nanti pasti ada yang menjadi apa? Menjadi ada di sini orang tuanya jadi pedagang. Ada orang tuanya menjadi pedagang. Ada. Apalah dagang mie ayam, dagang apalah sembako dan seterusnya. Nah, ini hadisnya. Sebaik-baik pedagang adalah orang apa? Yang apa? Membayar dan kalau ada yang utang jangan sungkan-sungkan, ya kan? Pak, Bu, ini masih punya hutang gelas 3 kilo gelas apa? Beras. Pinter Hisham, cerdas deh. Gelas 3 kilo. Nah, hadisnya orang yang sebaik-baik orang yang dagang adalah orang yang segera minta bayaran, dan juga dia ketika ada orang yang meminjam ditulis, dicatat, kemudian ditagih. Supaya apa? Itu menyelamatkan siapa? Orang yang berhutang. Jangan sampai orang ngambil beras 1 kilo, telur 1 kilo, mie 1 kardus, kemudian tanpa ditulis, ketika mereka meninggal nggak ada tulisan, nggak ada catatan, sementara kita tahu bahwa dia punya utang, itu akan menjerat dia susah sulit untuk masuk surga. Karena apa? Sekalipun orang itu mati syahid, kalau ternyata masih punya hutang, itu terhalang. Itu pernah Rasulullah mencolatkan seorang sahabat, lalu Rasul bertanya, apakah sahabat kita ini masih ada kaitan hutang piutang? Masih ada ya Rasul. Lalu Rasulullah menyampaikan, selesaikan dulu hutang piutangnya. Sampai seperti itu. Makanya hakul adami ini harus diselesaikan di dunia ini. Kalau di dunia belum selesai, di akhirat amat sangat susah sulit. Allah memaafkan kesalahan seorang kepada Allah, kesalahan itu. Tapi ketika kesalahan itu yang dibuat seseorang kepada temannya, kepada tetangganya, maka Allah belum tentu memberikan ampunan selama dia belum saling meminta maaf kepada duanya.
di antara tetangga itu. Ya Allah, begitu amat sangat memuliakan Allah ya, hakul adami itu. Tanya hati-hati ya. Ini apalagi utang sampai 2 bulan, 3 bulan ya. Misalnya Umam meninggal dunia gimana itu? 5 bulan. Mana Umam? Allah. Fuad mana Fuad? Wa syarrut tujar, wa dan syarru seburuk-buruk at-tujari pedagang, man seseorang, sayyi al-qadai buruk al-qadai membayar, wa sayyi at-talabi dan buruk dalam menagih. Sebaliknya seburuk-buruk pedagang itu adalah paling buruk ketika saat membayar utang. Dia beli di pasar, punya utang sekian sampai 1 juta. Tapi dia saat berjualan ada orang yang punya utang, nagihnya luar biasa, galak. Ya. Yang punya utang istrinya, yang di WA suaminya. Yang dimarahi anaknya, mama utang itu belum dibayar-bayar, sampai satu rumah, satu RT, satu RW tahu semuanya. Nah, kita hendaknya menyembunyikan, menutupi aib keburukan seseorang, apalagi masalah pribadi seperti itu. Hendaknya dengan cara baik. Bu, ini tulisan sudah ada selama 1 bulan dari tanggal sekian sampai sekian, ini bon ibu. Enak kan? Dengan yang bersangkutan, jangan di yang utang ibunya atau istrinya tagihnya ke bapaknya. Nah, ini juga kurang etis. Hendaknya sampaikan. Nah, ibu nanti atau istri itu nanti akan sampaikan, Pak, kita punya bon itu di Pak D, nih catatannya tanggal sekian, hari sekian, selesai. Jangan kemana-mana ya. Itu yang paling buruk adalah menagih dengan cara yang tidak baik. Kalau dia membayar dengan cara buruk, bayarnya nanti berasnya sudah habis dijual, sementara dia nggak segera membayar beras itu ke pasar, kan jelek itu. Pedagang yang baik adalah kalau bisa cash ya, membelinya cash, tapi saat dijual dia boleh untuk dikreditkan, boleh nggak kredit, boleh, asal sesuai dengan syariat. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat membeli unta, nggak bisa, dengan harga berapa? 60 dirham. Sahabat punya hanya 20 dirham, boleh ya, besok 1 bulan, besok 3 dirham, 5 dirham, sampai terkumpul 60 dirham ya. Yang nggak boleh itu ketika saat dia beli unta, harganya tadi sudah sepakat 60 berapa? 60 dirham, tiba-tiba menjadi 100 dirham ya, karena dengan keterlambatan, lambat sekian didenda, lambat sekian didenda, lambat sekian didenda, itu yang nggak boleh ya. Dan cara syariat boleh. Kita di kampung-kampung ada kan yang jualan baju itu, ada namanya apa, jualan baju itu, Nurul ibunya jualan baju ke kampung, ini mbak harganya berapa? 150.000, bayarnya 5 kali ya, boleh kan? Ada gitu kan? 50, 50, 50, 150, halal, boleh. Ini mbak, ini daster ya untuk mbak saya, untuk ibu saya, berapa harganya? 200.000, ya udah bayar 4 kali ya mbak, ada kan? 4 bulan, 50, 50, 50 kali 4 bulan, boleh, halal, malah meringankan. Yang tadinya nggak punya uang cash 200 jadi
2 bulan dibayar dengan 4 bulan ya, 4 bulan dengan amat ringan dan nggak membebani orang yang beli itu. Ada saling ridho, kerelaan. Yang penting satu transaksi. Ya udah, ini silahkan Bu, saya memang jual kredit. Ya, silahkan untuk meringankan semua jamaah. Berapa harganya? Ini 500.000. Dibayar berapa kali Bu? Kali 500.000 berarti dibayar berapa? Ibu maunya berapa? 5 kali berarti 100. Kalau 10 kali berarti 50. Selesai, halal. Paham Jom? Yang nggak boleh itu ada ribawi. Yang disitu bilangnya 500 karena terlambatan denda lagi, kena 500 jadi 1 juta bajunya udah rusak lagi. Ya Allah Rabbana, ibu mohon maaf katanya, ini sekarang jadi 600.000, WA lagi ibu jadi 700.000, ibu jadi 1 juta. Allahu Akbar. Itu bukan menolong tapi mencekik namanya. Sepertinya membantu untuk meringankan pembeli, tapi ternyata justru membuat pembeli semakin susah untuk melunasi atau untuk membayar apa yang dia telah beli itu. Paham Jom? Bujung? Paham? Boleh kita jualan kredit, namun sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan Rasulullah. Ya boleh, kalian dagang di mana-mana boleh seperti itu. Bahkan di kampung-kampung itu ada memang jualan seperti itu. Bahkan di Rawadena ini aja deh, ada ibu-ibu kan jualan baju anak-anak, ya kan? Ini berapa? Ada kan begitu? 50. Dibayar 5 kali ya Bu? Iya Mbak. Bayar 5 kali 10.000. Waktunya terserah, waktunya berapa lama? Ya sudah Bu, kasih 1 bulan aja ya. Ada kesepakatan berapa bulan? Jangan nggak ada tentukan waktu, itu namanya mendolimi. Bu, 5 kali ya, harus tentukan waktunya. 5 kali itu berarti 5 bulan atau 5 pekan. Jangan 5 kali ya, jadi 5 tahun. Setahun 10.000, setahun 10.000. Aduh, sudah meninggal dunia, bajunya sudah hancur. Waktunya ada kesepakatan berapa Bu? 2 bulan aja ya Teh. 200 berarti sebulan 50. Selesai. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau ndok gendo, endi mau ndok. Fa innaha biha, fa maka innaha sesungguhnya biha dengan hasanal qodoi sayyi'at talabi. Biha itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Ala, ingatlah, wa inna likulli ghadirin, inna sesungguhnya, setiap, untuk, kulli setiap, ghadirin liwa yaumal qiyamah bi qadri udratihi. Ala ingatlah, wa dan inna sesungguhnya, ala ingatlah, wa dan inna sesungguhnya, setiap, untuk, kulli setiap. Apa ini tulis kalimatnya? Pakai da, pakai da ya. Ghadirin, pengkhianat, liwaan apa liwaun? Liwaan, bendera, yaumal qiyamati, di hari kiamat, bi qadri udratihi, dengan qadri, dengan qadri, kadar, udratihi, khianatnya, dengan qadri, kadar, udratihi, khianatnya.
Ala, ingatlah, wa dan inna sungguhnya akbaro yang paling besar, al-ghadri khianat, al-ghadri khianat, ghadru amirin yaitu khianatnya seorang pemimpin, khianatnya seorang pemimpin, ammatin, ammatin umat, seorang pemimpin daripada umat. Ala, ingatlah, la yamna'anna rajulan mahabatan annas ayyatakallama bil haqq. La, tidak, yamna'na, ala, ingatlah, jangan, yamna'anna, mencegah, la, jangan, yamna'anna, sungguh mencegah, benar-benar mencegah, jangan, benar, jangan, sungguh mencegah rajulan seorang laki-laki, rajulan seorang laki-laki, mahabatun nasi, mahabatu, untuk memberi pengaruh, an-nasi, kepada manusia, mahabatu, memberikan pengaruh, an-nasi, kepada manusia, an, yaitu yatakallama, berbicara atau berkata, bil haqqi, dengan kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran, idza, apabila, alima, dia mengetahuinya. Jadi ada rombongan orang yang baik dengan yang buruk, orang-orang yang soleh dengan toleh. Makanya dalam surah Az-Zumar dijelaskan oleh Allah, bahkan rombongannya orang kafir pun sama, berombong-rombongan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kemudian orang yang takwa pun begitu, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Sama, semua punya rombongan. Nah, insya Allah ini kita juga punya rombongan para penghafal Al-Quran. Nanti ada bendera, yang bendera itu akan dibawa oleh para pengasuh, para pembimbing. Kemudian pembimbing itu kemudian juga punya pembimbing lagi, guru-gurunya, kiainya pun punya bendera. Bendera itu pun dibawa oleh guru-gurunya sampai gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di bawah liwa'i Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bendera yang dibawa Rasulullah. Kita kemudian akan beriringan. Inilah rombongan para penghafal Al-Quran, karena Rasulullah adalah dikaruniai Al-Quran, dititipkan Al-Quran, diamanahkan Al-Quran, maka ada rombongan khusus para penghafal Al-Quran akan digolongkan, dibersamakan, didudukkan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran, insya Allah, ya. Bahkan kenikmatan penghafal Quran, nanti surganya pun ternyata itu akan berada sesuai dengan bacaan terakhir yang dia mampu untuk menghafalnya. Ketika surga ini ternyata kita masih mampu lagi membaca hafalan kita, naik lagi. Apakah sampai di situ hafalanmu? Masih ada. Ya Allah, bacalah, baca lagi, naik lagi. Masih ada hafalanmu? Masih ada, ya Allah, naik lagi, naik lagi. Sesuai dengan banyaknya hafalan itu. Kalau hafalannya cuma qul a'udzu birabbil falaq, annas sama kulhu, ya udah di sana pojok pinggir kelas ekonomi, ya. Ekonomi pokoknya. Hafalan 30 juz naik terus. Ada yang lupa, ya kemudian turun, lupa ya turun. Allah, nggak boleh buka di sana. Bentar ya Allah, mau buka dulu bentar aja. Memang setoran, mending di api masih ada kesempatan, kasih peluang untuk membuka. Di sana buka pentong malaikat, katanya kamu hafal, kamu buka pentong, dong. Udah mudun, turun, nggak boleh naik. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau dok kendek. Jadi ada seseorang yang berkhianat kepada siapa?
Dia seorang pemimpin yang mendapatkan amanah untuk memimpin negara, memimpin rakyatnya, namun ternyata dia berkhianat kepada rakyatnya. Nah, ini termasuk akbarul ghudri. Ini paling besar dosanya, paling besar khianatnya. Sampai-sampai di zaman sahabat itu orang takut sekali untuk dipilih menjadi pemimpin. Karena apa? Ada seekor unta, lalu unta itu jatuh karena lubang yang ada di jalan itu pun nanti dihisab loh, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada seekor makhluk Allah yang jatuh gara-gara rusaknya satu jalan. Nah, bagaimana ketika ada orang yang lapar sampai kemudian gantung diri, ada orang yang nggak bisa makan, padahal pemimpin yang luar biasa punya aset yang bisa untuk diberikan kepada rakyatnya. Nah, ini tanggung jawabnya besar sekali. Kalau kita mampu dan bisa, ya silahkan. Kalau nggak mampu, maka jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang akbarul ghudri. Ya, berat sekali hisabnya pemimpin itu. Dikira enak, oh luar biasa. Belum hisabnya dipertanyakan, tanggung jawabnya dengan keluarga, ya, dengan anak istri, di masyarakatnya, apalagi pemimpin negara. Ya Allah, ya, amat sangat berat. Kalau dia benar, dia adil, maka dia akan masuk surga sebelum yang lainnya masuk surga. Dapat naungan, yang lain gak dapat naungan. Ada 7 golongan yang la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan itu kecuali diberikan 7 golongan. Salah satunya apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu luar biasa. Tapi kalau sudah khianat, ya neraka lebih duluan daripada yang lain. Kebalik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita nggak boleh mempengaruhi kepada orang yang kita tahu bahwa dia adalah batil, dia salah, kemudian kita bujuk, kita rayu, ya, supaya tetap melakukan apa yang menjadi kebijakan, padahal kita tahu itu salah. Nah, inilah yamna'nan, maka kita wajib mencegah. Ala, ingatlah, inna, sesungguhnya fadlal jihadi, keutamaan jihad, fadla, paling utama al jihadi, jihad. Kalimatu haqqin, kalimatun itu satu kalimat, haqqin kebenaran. Ingda, di sisi sultanin, penguasa jairin yang salah atau jairin yang berkhianat. Jairin yang berkhianat atau jairin yang dolim, jairin yang lacut. Utama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang kita tahu, misalnya ada pemimpin yang tidak adil dalam memberikan kebijakan. Itu jihad, itu namanya. Bukan berarti jihad itu membawa pedang, tidak. Menyampaikan itu salah Pak, mohon maaf. Pak RT, Pak RW, mohon maaf. Ya, kalau Bapak RT, Pak RW atau Pak Lurah ada di sini membiarkan tempat prostitusi di kampung kita, kami tolak. Nah, itu kan kalimat kebenaran, ya, itu termasuk jihad. Bapak, mohon maaf, Bapak ini adalah yang mengizinkan ada warung remeng-remeng ini, sehingga remaja-remaji kemudian kumpul jadi satu tengah malam. Ini kami sebagai warga yang baik Pak, saya menyampaikan aspirasi dari umat, aspirasi dari masyarakat. Tolong Pak, tutup itu, karena mereka nggak akan bisa membuka warung itu remeng-remeng tanpa ada izin Bapak. Nah, itulah afdolul jihad, menyampaikan kebenaran. Baik. Ala, ingatlah, inna, sungguhnya masalah ma baqiya minat dunya fima maudhu minha mitla yaumikum hada fima maudhu minhu. Inna, sesungguhnya, masalah, perumpamaan ma baqiya, yang tertinggal, baqiya yang tertinggal, minat dunia, dari dunia, baqiya yang tertinggal atau baqiya di masa lalu, baqiya yang tertinggal atau baqiya yang di masa lalu, minat dunia, dari dunia, fima, pada apa-apa, fima, pada apa-apa, maudhu, yang telah berlalu, maudhu, yang telah berlalu.
Ingatlah sungguhnya perumpamaan orang-orang yang tertinggal di masa lalu, minha dari dunia, masalu seperti yaumikum, hari kalian, hada ini, fima pada apa, maudho yang telah lewat, minhu daripadanya, rawa meriwayatkan hu hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Sa'id dari Abi Sa'id. Yang terakhir, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang tertinggal di masa lalu dari dunia ini sama dengan perumpamaan hari-hari kalian sekarang ini bila dibandingkan dengan hal-hal yang telah lewat daripadanya, ya. Jadi kalaupun kita hidup di masa sekarang, ini orang-orang yang telah dahulu, yang telah hidup sebelum kita, yang mungkin saat ini di alam barzah, ya, telah melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Mereka walaupun meninggal sudah puluhan tahun, karena kebaikannya tetap akan dikenang sepanjang masa. Sebaliknya, ketika ada orang-orang yang dulu melakukan keburukan, kejahatan, walaupun sudah meninggal sekian tahun, tapi tetap keburukan itu akan menjadi cerita yang amat menyakitkan kepada siapa? Keluarganya. Maka kita ukir, ya, hidup di dunia yang sesaat, yang sementara ini, anak-anakku, menjadi kehidupan yang insya Allah walaupun sudah kita meninggal, sudah tiada, tapi kebaikan akan terus mengalir dengan apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Bahkan pesan ini terakhir, ketika ada seorang kakek-kakek, dia menanam sebuah kelapa. Menanam apa, Dok? Kelapa. Kemudian ditanya oleh anak muda, "Kek, kamu kan sudah tua renta ini, bentar lagi juga mati. Kenapa engkau nanam kelapa?" Apa jawab sang kakek? "Enggak, Nak. Walaupun aku sudah mati, paling tidak tanaman ini akan manfaat untuk anak cucu keturunan kita." Subhanallah. Nah, terus kemudian apa yang sudah kita tanam sebelum kematian kita? Jadi dia masih memikirkan, padahal dia sudah tahu bahwa umurnya tidak akan cukup untuk bisa menikmati buah kelapa itu, tapi tetap dia tanam. Kenapa? Supaya mengalir kebaikan-kebaikan walaupun setelah kematiannya. Paham, Dok? Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.